Ya pemirsa, perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dipenuhi warna atau dipenuhi teka-teki ya. Dan memang kalau kita lihat kemarin dari rilis Polda Jawa Barat ini yang sebelumnya merilis ada 3 DPO, kemudian memperjelas bahwa hanya ada 1 DPO, 2 DPO lainnya fiktif. Lalu mengapa hal itu kemudian berubah-ubah ya? Penemuan-penemuan ataupun temuan-temuan ini berubah-ubah seiring berjalannya waktu pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita langsung tanyakan mungkin kepada pengamat hukum pidana, sudah ada Bang Aris di sini. Selamat siang Bang Aris. Selamat siang Mbak. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan pengacara Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Kita mungkin ke Mas Aris terlebih dahulu. Mas Aris, ini banyak kejanggalan. Netizen kayaknya agak pusing ya membantu mengungkap kasus ini ya. Kalau melihat nih, ada 3 DPO lalu kemudian dinyatakan 1 dan banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya juga yang masih menjadi tanda tanya. Bagaimana Mas Aris? Ya gini, ini pasti refleksi dari ketidakberesan manajemen penyidikan ya. Karena dari 3 DPO kemudian menjadi 1 DPO kok seperti mudah sekali. Padahal ketika polisi menetapkan DPO, artinya seseorang ini sudah jadi tersangka. Betul. Artinya 3-tiganya sudah jadi tersangka. Dan kalau kita lihat di putusan Mahkamah Agung, itu memang dinyatakan DPO-nya itu ada 3. Nah ini ada kemungkinan yang terjadi ya. Kemungkinan pertama ini menunjukkan betapa tidak profesionalnya, betapa kok gampang banget menetapkan orang jadi tersangka kemudian mencabutnya. Ya, kemudian kan polisi mengatakan bahwa oh itu dicabut karena saksi-saksi yang lain, saksi pelaku yang lain ya mencabut keterangan terhadap DPO ini. Itu semakin menunjukkan bahwa sekali lagi ini kekuasaan untuk menetapkan tersangka ini digunakan secara sembrono. Kenapa? Sekali lagi, kok gampang banget menetapkan tersangka kok dari keterangan alat bukti yang didapatkan dari keterangan saksi yang juga pelaku, ya sudah pasti tidak reliable karena dia pelaku juga. Ngerti nggak maksud saya? Artinya kok gampang banget ya kalau kita ikuti logika polisi ini ya, walaupun dia sudah menangkap Peggy, betul masih ada lubang-lubang yang harus kita pertanyakan. Salah satunya adalah, utamanya adalah kok gampang banget nangkap orang sama menetapkan orang sebagai tersangka kemudian mencabutnya lagi. Kan kita jadi bertanya-tanya. Mas Aris begini, ketika kita lihat, kita runut, katanya di 2016 sendiri rumah Peggy di Cirebon sempat digeledah. 2 motor diamankan pihak kepolisian dan mengaku ibunya Peggy mengatakan bahwa motor sampai saat ini belum dikembalikan begitu ya. Itu di 2016, tapi dikatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Nah ketika filmnya viral, akhirnya kemudian digeledah kembali itu rumahnya dan akhirnya penangkapan dilakukan mungkin dalam kurun waktu beberapa hari ya, tidak sampai bertahun-tahun ya. Ini Anda melihat kejanggalan ada yang terjadikah di sini dari 8 tahun lamanya pernah digeledah, kemudian digeledah kembali, akhirnya ditangkap? Ya sudah pasti, itu kan rangkaian ya. Jadi begini, ketika seseorang menjadi DPO, ketika Peggy menjadi DPO dan 2 lainnya menjadi DPO, statusnya dia tuh sudah tersangka. Apa artinya status tersangka? Status tersangka itu artinya sudah ada bukti yang cukup. Bukti yang cukup untuk mengatakan ini orang terlibat. Nah, rangkaian dari menetapkan tersangka itu adalah penggeledahan tadi. Cuman kan ini terputus ya, terputus. Jadi 2016 kok rangkaian ini kemudian tidak dilanjutkan, hanya berlanjut kepada DPO dan tidak juga dicari. Makanya kan sampai TV One menggelar dialog berkali-kali kan setelah 8 tahun. Kok sekarang bisa cepat ditangkap, kemarin nggak cepat ditangkap? Mudah ya, Mas? Sepertinya sekarang itu pertanyaannya satu, ketidakprofesionalan itu pertanyaannya, apa yang terjadi sebenarnya? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ya memang polisi sudah puas tadinya karena nggak ada lolos dari sorotan apapun. Oh ini sudah ada 8 orang. Ini kan tawuran antar geng motor. Sudah 8 orang, ya sudahlah, saya nggak usah cari-cari amat 3 orang ini. Itu bisa terjadi begitu, ketidakprofesionalan begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang kita belum tahu nih, apa sebenarnya faktor-faktor lain yang mengakibatkan tidak kerja secara profesional. Baik, kita akan tanyakan langsung ke pengacara Peggy Setiawan, Ibu Sugianti. Selamat siang, Ibu Sugianti. Ibu, ini Peggy Setiawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti ya, ada dokumen-dokumen, identitas, ijazah, dan lain sebagainya. Apa pembelaan kemudian dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa memang Peggy bukan pelakunya sebenarnya? Kalau pihak keluarga mungkin dari pihak kami mungkin akan melakukan upaya hukum lain. Saya setuju dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Arif bahwa kenapa
polisi boleh membuat statement apapun, keterangan apapun, tapi jangan dengan mudahnya berubah. Jadi membuat kita juga bingung. Seperti itu kan dengan adanya satu DPO, kemudian DPO yang duanya dianggap fiktif atau dihilangkan, kita jadi akhirnya berpikir jangan-jangan Peggy pun itu adalah fiktif seperti itu. Nah, mungkin kita akan melakukan, kalau dari tim kuasa hukum akan melakukan upaya hukum untuk Peggy. Kalau dari keluarga mungkin dengan adanya kemarin rilis konferensi pers dari Polda itu sangat kaget, dan saat ini mereka juga belum bisa menerima dari keputusan konferensi persnya Polda Jabar. Oke. Ibu, untuk pra-peradilan ini nampaknya akan diajukan. Apa saja yang sudah disiapkan untuk pra-peradilan sendiri? Ya, tim kuasa hukum karena kemarin kami baru memberikan surat kuasa sementara dari kuasa hukum, dan ada beberapa advokat yang pengen berjuang untuk membela kebebasan Peggy. Mungkin kami akan dulu gelar perkara dulu selaku tim kuasa, karena kita akan berubah, tim kuasa mungkin akan lebih banyak karena memang banyak advokat-advokat dari Bandung maupun dari Cirebon yang mau mendukung untuk kebebasan Peggy. Kita masih membicarakan untuk langkah selanjutnya. Baik, Ibu Sugianti, ini Peggy Setiawan disampaikan polisi mengubah identitas menjadi Robi Irawan. Ini benarkah seperti itu? Kita lihat identitas itu kan kalau yang namanya identitas itu berupa KTP atau misalnya ijazah, itu kan identitas, tapi dalam identitas itu tetap namanya Peggy Irawan, tidak ada perubahan atas nama Robi. Begitupun dengan KTP, dengan rapot-rapot, kartu keluarga itu tidak ada berubah tidak berubah menjadi nama Robi Irawan. Semua namanya Peggy Setiawan. Kalau merubah identitas berarti KTP, KK, semua itu berubah menjadi Robi Irawan. Ketika bekerja di Bandung pun namanya Peggy ya, Bu? Tuh, ketika bekerja di Bandung pun dari dulu tidak pernah berubah dan tidak pernah ada alias Peron. Itu dari dulu namanya Peggy Irawan dan tidak ada identitas yang berubah dari Peggy KTP, dari Peggy ijazah, Irawan? dari rapot, dari kartu keluarga, tetap Peggy Irawan. Peggy Setiawan, maaf, Peggy Setiawan, iya. Peggy Setiawan. Saya juga mau nanya ke Pak Saris lagi. KTP, Pak Saris, kalau misalnya ada sistem peradilan di mata hukum yang menyandarkan hanya kepada keterangan saksi, ini seperti apa? Tapi nanti ya dijawabnya. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Saya jeda, kami kembali untuk Anda.